Jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. 1. Fokus baik-baik. Saya akan lambatkan di sini. Quran surah 22 Al-Hajj ayat yang kelima. Ibu dan bapak, perbedaan kita dengan Adam. Adam dicipta tanpa proses kandungan. Setelah tercipta, dijelaskan misi hidupnya dan tahapan kehidupannya. Kita anak cucu Adam dicipta dengan proses fitrah kandungan. Dan ternyata dalam kandungan itulah dijelaskan oleh Allah tentang tahapan kehidupan kita sampai pulang kepadanya. Inilah salah satu rahasia yang tidak ditemukan di kitab manapun kecuali hanya dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima dijelaskanlah sejak masa dalam kandungan itu bagaimana tahapan-tahapan kehidupan kita sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat baik-baik. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi. Hei manusia, pakai annas. Kalau pakai annas berarti semua tanpa kecuali. Hei manusia, semua tanpa kecuali. Kalau kalian ragu bahwa kalian itu, maaf, akan pulang kembali kepada Allah, akan kembali mendapati surga kalian, tidak abadi hidup di dunia, maka saya akan terangkan pada kalian tahapan hidup kalian. Allah ingin katakan, jangan merasa akan abadi di dunia. Jangan lupa kalian akan pulang. Jangan loba dengan kenikmatan hidup. Seakan-akan kalau kaya akan abadi, lupa kalau akan pulang. Maaf, seakan-akan kalau punya kedudukan tinggi, lupa kalau dia akan mati. Seakan-akan kalau pintar, lupa kalau dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, kamu jangan lupa kamu akan pulang. Cepat cari bekal. Kalau kamu ragu, saya terangkan dari sekarang tentang etapa kehidupan kalian. Ini yang akan kalian alami dari sejak akan lahir sampai pulang kepada saya. 1. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Tahap pertama, kami ciptakan kalian dari saripati tanah. Ayah ibu makan, kemudian mengkonsumsi dan sebagainya. Makanan berasal dari tanah, ditanam, tumbuh, diambil saripatinya, kemudian sampai dimakan sampai dalam tubuh kita. Maaf, kemudian terjadi pernikahan seperti tadi, ayah ibu kemudian berhubungan, kemudian istrinya mengandung. Lihat baik-baik. Thumma, setelah jadi turab, min alaqah, min nutfah, thumma min nutfah. Dari ayah jadi sperma, dari ibu keluar ovum, di situ bertemu. Pancaran keduanya disebut dengan nutfah. Sperma dengan ovum bertemu jadi nutfah. Thumma min alaqah. Kemudian dari nutfah jadi alaqah, zigat yang menempel di dinding rahim. Demi Allah saya katakan tidak ada kitab yang paling jelas menerangkan tentang ini kecuali Al-Quran. Dan tidak sedikit orang masuk Islam ketika membaca ayat ini. Sperma, ovum bertemu, nutfah, proses jadi alaqah, zigot menempel di dinding rahim. Thumma, setelah itu, mudghah, berbentuk jadi keratan daging mukhallaqah yang mulai ada bentuknya. Usia 4 bulan. Ya, di 40 hari pertama, nutfah, jadi proses. 40 hari kedua, alaqah, jadi zigot menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 4 bulan, mudghah, sudah berbentuk daging yang sudah ada, mulai bentuk keratan. Sudah ada, mulai ada bentuknya. Mohon izin, maaf, usia 4 bulan inilah kemudian wahyu ditiupkan. Ya, fokus baik-baik. Wahyu kemudian ditiupkan, maaf, roh ditiupkan, bukan wahyu. Roh ditiupkan, masuk ke dalam mudghah ini, maka setiap ibu yang mengandung dalam usia 4 bulan, maka kandungan itu sudah ada isinya, sudah ada rohnya. Ya, baik-baik nanti dalam sesi yang lain saya jelaskan bagaimana menjaga dalam kandungan ini supaya nanti terlahir anak yang saleh. Ya. Roh sudah masuk, terjadi perjanjian dengan Allah supaya mengakui Allah sebagai Tuhan. Quran surah 7 ayat 172. Setelah roh kemudian masuk ke dalam jasadnya, dalam mudghahnya, maka Allah tetapkan dijaga oleh Allah dalam rahim sampai fase kelahirannya. Wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma.
Setelah rohnya masuk, ada dalam kandungan ibundanya, maka kami kemudian akan rawat. Kami yang merawat, bukan kita sekedar berikhtiar. Kami jaga dalam rahim di tempat yang sangat kokoh sampai pada waktunya dia akan dilahirkan. Baik. Thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kata Allah, kami tetapkan kelahirannya sampai terlahirlah dari kandungan itu. Lahir jadi bayi. Fokus. Dari bayi ini dia jalani masa kehidupan. Thumma litablughu asyuddah. Sampai masa kekuatan kematangan hidupnya. Asyuddah. Asyuddah. Thumma litablughu asyuddah. Kemudian dari kecil ini kami perkenankan sesuai ajalnya dia akan hidup. Hidup sesuai ajal. Ada yang sampai masa asyuddah. Apa itu asyuddah? Kematangan dari seluruh fisik kehidupannya. Fisiknya matang, emosinya matang, nalarnya matang, keadaannya matang. Berapa usia kematangan ini? Asyuddah di sini ditafsir di Quran surah ke-46 ayat ke-15 dengan usia 40 tahun. Tafsir ini dijelaskan di Quran surah ke-46 ayat 15. Masa asyuddah disebut oleh Quran masa usia 40 tahun. Lihat mushafnya baik-baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti terbaik. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang sulit. Menyusuinya sulit. Kemudian mengandung dengan menyapinya 30 bulan. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Hatta idza balagha asyuddah. Sampai kemudian dirawat, sampai tumbuh dia dewasa, sampai asyuddah. Asyuddah, sampai punya kematangan fisik, kematangan nalar, kematangan pikiran, dan kematangan untuk menjalani kehidupan. Kapan itu terjadi? Balagha arba'ina sanatan, yaitu sampai usia 40 tahun. Di Quran menyebutkan, ada orang yang hidup sampai usia 40 tahun, dari mulai lahir sampai 40 tahun. Masa 40 tahun ini disebut oleh Quran dengan istilah asyuddah. Masa kematangan yang paripurna. Dari bayi, jalani hidup, masa fase baligh, kemudian sampai masa kematangan yang sempurna. Matang fisiknya, nalarnya, emosinya, psikisnya, dan segala aspek kehidupannya. Usia berapa? 40 tahun. Saya mohon maaf ya, karena waktu kita terbatas. Kalau Bapak Ibu ingin mendidik anak sampai usia 40 tahun, betul-betul matang semua aspek dalam dirinya, baik fisiknya, kepintaran akalnya, emosinya, plus juga spiritualnya, maka ini tahapan-tahapannya yang tadi saya tuliskan. Usia 2 tahun, ini yang diberikan ASI-nya. 2 tahun sampai balik, ini Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Dari balik sampai remaja, Quran surah ke-12 ayat 4 sampai 29. Sampai nanti bagaimana cara belajarnya, melatih fisiknya, mendapatkan asupan makannya, cari pakaian terbaiknya, ada semua di Quran. Tapi karena materi kita itu hanya sampai usia 40 tahun, maka saya akan keluarkan langsung usia 40 tahunnya. Dan saya hanya punya waktu 5 menit ke depan, jadi mohon fokus baik-baik. Ya, 1. Qala, jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. 1. 2. Wa an a'mala salihan tardah. Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat, langsung mau ke ujung. Wa aslih li fi dhurriyyati. 4. Inni tubtu ilaik. Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Taib, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Amanat pertama,
Kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar